Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik aja dan selalu sehat dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah kembali melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Cibinong. Sebelum kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah. Kita diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mari kita akan membaca ini bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita akan menaikkan pujian Badai Raja Wali. Aku bisa berada
Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati kami supaya pada pagi hari ini ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan waktu ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Berkati setiap petugas yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami semua dan berkati khusus untuk pendeta dan Kurniadi yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkusnya dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya apa yang Dia sampaikan dapat menjadi berkat buat kami semua, dapat menjadi rema kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah di awal tengah sampai akhirnya supaya ibadah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Panggilan memberi kita diambil dari Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Saudara Esther akan memimpin kita dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, berkatilah persembahan yang telah kami berikan pada pagi hari ini. Berkati juga anak-anakmu yang telah memberikan agar dapat membangun kerajaan melipat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian Jangan Lelah. Roh Kudus yang diberi Kita akan menyanyikan nyanyian penyerahan kita, berkati persembahanku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Kurniadi untuk menyiapkan hati kita mendengar
Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menaikkan satu pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kristus, kita mengucap syukur pada Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita boleh meluangkan waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita belum bisa tatap muka secara langsung, masih menggunakan media sosial untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, tetapi kiranya ini tidak mengurangi ucapan syukur kita, kekhidmatan kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, menyerahkan waktu ini, menyerahkan hati pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat pemeliharaanmu, mengucap syukur buat berkat-Mu yang Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh peduli akan kami, bahkan Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan hati, pikiran kami Tuhan, bahkan roh kami. Kiranya Engkau isi dan Engkau penuhi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan lawatan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh menjalani minggu ini dengan ucapan syukur, dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan anugerah dan penyertaan-Mu yang tidak putus-putusnya, sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, kiranya hamba-Mu hanya menjadi alat-Mu saja Tuhan, dan biarlah kemuliaan, kuasa dan kasih-Mu boleh dinyatakan di dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu, ruangan, hati, pikiran, roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar perkataan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bulan-bulan ini sungguh berat, terasa banyak beban yang dirasakan membebani banyak orang karena pandemi yang sampai sekarang masih terus terjadi, sehingga banyak orang merasa berat di dalam kehidupan ini. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan yang kita jalani, masalah ekonomi, utama juga masalah kesehatan. Banyak orang yang terdampak, banyak orang yang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Dan ini membebani setiap orang, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengenal Tuhan, termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara, bahkan juga saya. Tetapi kita akan mencari nasihat Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita mengatasi situasi ini, mengatasi beban yang berat menindih setiap kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan yang tanpa perjuangan, tidak ada kehidupan yang tanpa beban, tidak ada kehidupan yang tanpa persoalan. Setiap manusia, siapapun juga, apakah dia tua, muda, orang kaya, orang miskin, kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, mata belok, mata sipit, rambut keriting, rambut lurus, semua orang selama masih ada di dalam dunia ini mengalami yang namanya beban, yang mengalami yang namanya permasalahan. Mari kita akan membuka di dalam Matius pasal 11
Dan Tuhan Yesus memberi kepada kita satu tawaran. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sungguh banyak orang yang mengalami beban berat, beban berat yang membuat orang menjadi letih, menjadi capek, menjadi lelah. Bukan saja secara fisik, tetapi secara psikis, bahkan kadang-kadang juga menyerang secara rohani. Putus asa, oh Tuhan, mempertanyakan Tuhan, di mana penyertaan? Mengapa orang bertanya demikian? Karena orang berusaha untuk memikul beban itu sendiri. Karena orang berusaha untuk memikul beban yang dibuatnya sendiri. Beban itu dibuatnya sendiri, dipikul sendiri, dan akhirnya menjadi letih, menjadi payah, menjadi capek. Dan Yesus memberi tawaran kepada setiap orang, teristimewa kepada kita orang percaya. Mari datang kepadaku, semua yang menjadi letih, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini sebuah tawaran yang menarik, tawaran yang indah, tawaran yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah beban yang berat, beban kehidupan yang berat, Tuhan Yesus menawarkan sebuah kelepasan, kelegaan, istirahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi memang ini sebuah tawaran yang luar biasa. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Seringkali kita melihat tawaran, seringkali kita mendengar tawaran, seringkali kita menerima tawaran, tetapi kemudian syarat dan ketentuan berlaku. Nah, seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Ada syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita mendapat kelegaan, untuk kita mendapat istirahat. Apa syaratnya? Syaratnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Loh, ini kita sudah memikul beban, tetapi di sini Tuhan menawarkan kelepasan, tetapi Dia memberi syarat, yaitu pikul kuk, pikul beban, pikul satu tanggung jawab. Ini kan satu hal yang sama saja seolah-olah. Sepertinya Tuhan Yesus ingin memberi kepada kita kelegaan, ingin memberi kita istirahat, ingin memberi kita kelepasan, tetapi Tuhan Yesus memberi lagi beban. Tuhan itu ada saja. Kita pikir seperti itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah selalu demikian di dalam Tuhan Yesus Kristus? Selalu ada semacam pertentangan, selalu ada yang namanya seperti kontradiksi di dalam nasihat Tuhan, di dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan Yesus selalu memberi nasihat seperti itu. Misalnya, contoh, barang siapa menjadi pemimpin, ia adalah menjadi pelayan.
Loh, pemimpin mestinya dilayani, tetapi Tuhan ajarkan seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Nah, ini sebuah kontradiksi. Tetapi disitulah indahnya. Masih banyak lagi. Ya. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ini satu kontradiksi. Ya. Bahkan di dalam diri Yesus Kristus sendiri seolah-olah terjadi semacam kontradiksi. Yesus itu Tuhan, tetapi Yesus juga manusia. Ini sebuah kontradiksi. Yesus adalah Tuhan dan manusia. Luar biasa. Tapi itulah dalam kehidupan kekristenan memang seperti itu. Tapi itu indah, nanti kita akan belajar. Tuhan memberi syarat kepada orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan dari beban yang berat. Tetapi dia memberi syarat, yaitu dia harus mau memikul beban yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, seringkali kita dibebani oleh beban yang kita buat sendiri, sehingga kita menjadi capek dan lelah. Kita membuat target, kita membuat sasaran, kita membuat tujuan di dalam hidup kita. Kita membuat itu semua dan kita berusaha untuk mencapainya. Dan akhirnya kita tidak kuat dan tidak mampu karena target, karena tujuan, karena apa yang akan kita capai itu sebenarnya kadang-kadang tidak ada batasnya. Batasnya menjadi kabur. Kita punya tujuan bahwa tahun ini saya harus bisa memperoleh sesuatu. Misalnya tadinya saya jalan kaki. Lalu tahun ini saya harus bisa beli sepeda. Naik sepeda kok kurang enak, masih capek. Lalu tahun ini saya harus juga beli motor. Beli motor masih kepanasan, masih kehujanan. Lalu kita membuat target lagi, beli mobil. Sudah beli mobil kok tidak enak juga beli mobil. Ya. Dan itu terus. Dan tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan ini. Itu target-target yang kita pasang sendiri dan kita buat sendiri dan kita capai sendiri dan akhirnya kita kelelahan. Ini sebagai salah satu contoh. Kita membuat target sendiri, kita membebani diri kita sendiri, dan kita kecapean sendiri. Nah, Tuhan mau tanggalkan beban-beban yang kita buat sendiri itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, bangsa Israel sudah terlalu banyak dibebani dengan peraturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat, yang dibuat oleh orang-orang Farisi, sehingga mereka mengalami kecapean. Mereka secara spiritual, secara keagamaan mengalami kecapean, mereka secara politik mengalami kecapean, mereka secara ekonomi mengalami kecapean. Dan Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada orang-orang pada waktu itu, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada masa itu orang-orang secara rohani, secara keagamaan, secara spiritual, mereka dituntut dengan berbagai peraturan keagamaan yang sangat memberatkan, dan itu tidak menjamin mereka juga untuk mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka capek, mereka lelah. Tuhan ingin supaya manusia tidak membebani diri sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tanggung jawab yang diciptakan sendiri,
dengan tujuan Tuhan, tujuan yang ditetapkan sendiri. Tapi Tuhan mau manusia hidup di dalam tujuannya, manusia hidup di dalam jalannya, manusia hidup di dalam sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Konteks zaman dulu hukum Taurat menjadi beban bagi orang Israel, dan melalui hukum Taurat itu sebenarnya Tuhan ingin membuka mata rohani mereka bahwa mereka tidak mampu melakukan itu semua, dan hanya kasih karunia Allah saja yang dapat menyelamatkan mereka. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan mereka. Hukum Taurat hanya membuat mereka seharusnya menjadi sadar bahwa manusia tidak akan dapat melakukan semuanya itu tanpa anugerah Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pada waktu itu dan pada saat ini juga Tuhan Yesus ingin menawarkan satu kelegaan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus seringkali memberikan ilustrasi-ilustrasi di dalam pengajarannya. Di dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi, yaitu kuk. Kuk itu adalah sesuatu yang dipasangkan di leher lembu, leher sapi. Di leher sapi lembu itu dipasang kuk, dan dari kuk itu kemudian dipasang kayu ke belakang. Di belakang lembu itu ada mata baja. Saya dulu sering melihat orang membajak di sawah. Jadi ada sepasang lembu atau sepasang kerbau yang dipasang kuk, lalu di tengah-tengah antara dua lembu atau kerbau itu dipasang kayu panjang, yang ujung di sana di belakang kerbau atau lembu atau kerbau itu ada mata baja. Jadi ada dua kuk yang dihubungkan, dan di tengah-tengah dipasang kayu untuk menarik mata baja. Nah, di dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku. Biasanya seorang pembajak, ketika dia membajak, dia memiliki dua ekor lembu atau dua ekor sapi atau kerbau. Biasanya yang satu lembu itu sudah mahir membajak, sedang yang satu ini masih belajar. Sehingga lembu yang sudah biasa membajak ini akan menuntun, akan memimpin, akan menolong lembu yang masih belajar. Seperti itu. Karena ada dua kuk yang terhubung, dan di tengah-tengah dua kuk itu, di tengah-tengah dua lembu atau kerbau itu ada kayu yang di belakangnya ada mata baja. Jadi mereka berjalan beriringan, sejajar, beriringan terus. Kalau lembu atau kerbau yang pandai ini membelok, lembu atau kerbau yang kurang pandai itu ikut membelok. Demikian.
Itulah yang dimaksud belajarlah kepadaku. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus berjalan bersama Yesus, sejajar bersama Yesus. Yesus di samping, kita mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti yang dilakukan Yesus. Itu gambaran, itu ilustrasi bagaimana kita diminta untuk belajar kepada Yesus. Yesus ada sebagai guide kita untuk membawa kita kepada apa yang dijadikan sasaran, yaitu kemuliaan Allah. Kita diminta untuk memikul kuk yang Tuhan pasang, dan Tuhan sendiri ada memikul kuk juga, dan kita menarik beban itu bersama-sama dengan Dia. Beban itu ada di belakang, yaitu mata baja yang menghujam ke tanah, dan kita bersama Tuhan menarik mata baja itu sehingga tanah yang kena mata baja itu menjadi terangkat. Seperti itu gambarannya. Karena kita berjalan bersama Tuhan, karena kita memikul kuk yang dipasangkan Tuhan, yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tugas kita, yang menjadi kewajiban kita, kita bersama berjalan bersama Tuhan memikul kuk itu dan menarik beban yang sama, maka kita menjadi ringan. Karena tidak dengan kekuatan kita sendiri, tidak dengan kemampuan kita sendiri, tetapi kita berjalan bersama Tuhan yang luar biasa kuat untuk menarik beban itu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, kelihatannya kita memikul kuk, kita sudah dibebani satu beban yang berat. Lalu Tuhan suruh taruh beban itu dan pikul bebanku. Seolah-olah kita seperti menaruh beban dan membawa beban lagi. Seperti seolah-olah kok tidak ada bedanya. Bapak Ibu dan Saudara, memang setiap kita ada beban, ada permasalahan, ada persoalan di dalam kehidupan ini. Kita sudah percaya Yesus, belum percaya Yesus, kita punya beban. Setiap orang punya beban. Tetapi yang membuat kita menjadi kuat, menjadi lebih bersemangat, menjadi tidak keletihan, tidak kecapean, tidak lesu, ialah karena kita memikul beban atau menarik beban bersama Tuhan. Kita belajar dari Tuhan seperti kerbau atau sapi yang belajar dari kerbau atau sapi yang sudah biasa membaca. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Tuhan harus datang dan menjadi manusia, karena Tuhan mau kita melihat dan kita belajar daripada Dia. Yesus mengalami beban permasalahan kehidupan yang sama dengan manusia pada umumnya, dan Dia mampu melakukan, menanggung beban itu, dan kita dapat belajar dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita tanggalkan beban-beban yang kita buat sendiri, lalu kita ambil, kita tanggapi, kita responi tawaran Tuhan Yesus Kristus, yaitu memikul kuk, memikul tugas, memikul tanggung jawab, memikul pekerjaan yang dibebankan oleh Tuhan, dan kita belajar daripada Dia. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan ayat 29 ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu contoh,
Bagaimana kuk ini dan bagaimana menjadi vinya. Satu contoh, kita diminta oleh Tuhan mengasihi. Tuhan memberikan contoh bagaimana mengasihi, bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan, dengan sikapnya. Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia. Kita banyak mendapat ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Lalu dia mengampuni para musuhnya. Ketika dia di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kita diminta oleh Tuhan, kita memikul kuk yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kita diminta mengasihi, kita diminta mengampuni, bahkan kita diminta untuk berdoa dan memberkati bagi orang-orang yang memusuhi kepada kita. Kita disuruh mengasihi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kita diajarkan seperti itu. Itu memang beban, itu memang berat. Bagaimana saya mengampuni orang yang memusuhi saya? Bagaimana saya mengasihi pada orang yang tidak menyukai saya? Ini adalah beban. Tetapi ketika kita melakukan, ketika kita memikul beban ini, beban yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, oke Tuhan, aku mau melakukan, mau memikul beban untuk mengasihi orang yang membenci aku, untuk mendoakan orang yang memusuhi aku. Kita kasih musuh kita. Kita mengampuni dia, kita mengasihi dia, menunjukkan kasihnya kepada mereka. Lalu pikiran kita menjadi tenang, aku menjadi tenang, aku menjadi senang, aku menjadi plong. Tidak ada lagi yang membebani pikiranku, karena aku sudah mengasihi, aku sudah mengampuni orang yang membenci aku. Plong, longgar pikiran, jadi enak, menjadi lega. Itulah contoh belajar dari Yesus Kristus, menjadi lembut menanggapi orang yang memusuhi kita, membenci kita, merendahkan hati, mengampuni, mengasihi mereka, sehingga kita mendapatkan ketenangan. Pada orang yang mengkhianati kita, dikhianati sudah sakit, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita menaruh benci, lengkaplah penderitaan kita. Dikhianati sakit, kita taruh benci, ya sudah lengkap semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh, lalu kita mengeluh, lalu kita menyalahkan Tuhan, sakit sudah dalam penderitaan, ditambah lagi kita menaruh ketidakpercayaan kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, sudah lengkap itu. Beban itu tambah berat. Tetapi kalau kita serahkan pada Tuhan, kita menjadi merdeka, kita menjadi tenang, kita menjadi lega, kita mendapat ketenangan. Luar biasa nasihat Tuhan. Belajarlah kepada. Ini yang perlu kita lakukan. Ini syaratnya. Kita tidak akan memperoleh ketenangan, kita tidak akan mendapat kelegaan kalau kita tidak mengikuti syarat, yaitu memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, belajar bersama Tuhan, berjalan di samping Tuhan, mengikuti, melihat Tuhan, dan kita melakukannya. Kalau orang tidak rendah hati, tidak mau belajar, oh aku sudah bisa kok, begitu itu gampang. Orang yang mau belajar, dia merendahkan hati, dia tidak keras kepala kepada pengajarnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
kita ikuti saja apa yang dikatakannya, kita ikuti saja apa yang disikapnya, kita ikuti saja apa yang diperintahkannya, kita jalani walaupun sebuah beban, tetapi pada akhirnya kita akan mendapat kekuatan. Karena ketika kita memanggul, ketika kita menarik beban itu, sebenarnya kita berjalan, kita memanggul, kita memikul, kita menarik beban itu bersama Tuhan, bukan kita sendiri yang melakukan. Tuhan menanggung beban itu bersama dengan kita. Kalau dulu kita menanggungnya sendiri dengan kekuatan sendiri, sehingga kita menjadi letih dan menjadi kepayahan, menjadi kelelahan. Tetapi kalau kita memikul pekerjaan, memikul tanggung jawab, memikul kewajiban yang Tuhan berikan atas hidup kita berjalan memikulnya bersama Tuhan, dan kita tidak akan kelelahan, tidak akan kecapean. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak, dan bebanku pun ringan. Enak, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ringan karena tidak dipikul sendirian, karena bersama Tuhan. Enak karena ketika kita melakukan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan kita mendapatkan kemerdekaan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Kita mengikuti Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan, kita menjadi murid Dia, belajar dari Dia. Seperti seekor lembu yang belajar dari lembu yang lebih senior, lembu yang lebih pengalaman, menarik beban, mengikuti Dia. Kita ringan, beban ringan dan enak. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya lembu yang masih muda ini, lembu yang seharusnya masih belajar ini, tidak mengikuti lembu yang sudah pandai, lembu yang sudah terbiasa membaca, dia memberontak, yang terjadi bukan ringan tetapi tambah berat kehidupan ini. Bapak, Ibu dan Saudara, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita melakukan seperti itu. Kita tidak taat kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, dan kita akan menerima akibat-akibat dari pemberontakan kita kepada Tuhan. Bagaimana Israel ketika memberontak kepada Tuhan, ketika tidak mengikuti jalannya Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan, mereka mengalami penindasan dari Tuhan, penghukuman dari Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika saya melihat seorang yang membaca, ada lembu yang muda, ada lembu yang sudah pandai membaca. Lembu yang muda ini memberontak, lalu lembu yang sudah pandai membaca ini terus berjalan. Lembu yang masih muda ini dipukul, dicambuk oleh orang yang membaca. Kalau kita tidak mau mengikuti nasihat, mengikuti perintah, mengikuti aturan mainnya Tuhan Yesus, Bapa yang di surga akan menyambut kita, akan mencambuk kita. Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkata, Bapa di surga berkata, Allah Bapa berkata, aku menyesal yang kusebut anak. Jadi kita perlu adalah anak-anak Allah yang disiplin oleh Allah ketika kita tidak mengikuti nasihat Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengikuti Tuhan, tetapi kita tidak mau memikul kuk yang Tuhan pasangkan dalam kehidupan kita. Nanti Tuhan bisa dan dapat memukul kita, mencambuk kita. Tanggapi undangan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dan kita pikul,
kita lakukan apa yang jadi tugas kita, apa yang syarat supaya kita memperoleh kelegaan, yaitu tugas tanggung jawab perintah, ya, nasihat yang Dia berikan bagi kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kita akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Bapak Ibu dan Saudara saat ini mengalami kehidupan yang berbeban, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, ataupun masalah apa saja. Ini saat, ini waktu yang Tuhan inginkan untuk kita datang dan meresponi undangan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ini waktu, ini saat kita membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Mari ikuti syaratnya, yaitu pikul kuk yang dipasangkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan beroleh kelegaan. Mari kita akan memuji Tuhan. Saya undang singer untuk menyanyikan ini, sementara Bapak Ibu dan Saudara akan berdoa, menyerahkan, menanggalkan, menaruh beban-beban yang Bapak Ibu dan Saudara buat sendiri. Sekarang kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memberikan beban, yaitu tanggung jawab, yaitu tujuan di dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada Dia dalam menanggung beban, kita bersama Dia memikul menarik beban yang Tuhan bebankan. Maka kita akan menjadi ringan, kita boleh kelegaan, kita boleh ketenangan. Yeah.
hidup kita kepada Dia. Dialah yang menciptakan kehidupan ini, dan Dia tidak hanya menciptakan, tetapi Dia peduli akan hidup kita. Dia mau menolong kita, Dia mau memimpin kita, sehingga kita beroleh ketenangan, kita beroleh sukacita. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, meninggalkan segala kemegahan, kemewahan, kedudukan yang Dia punya, turun merendahkan diri menjadi manusia yang taat, manusia yang patuh, manusia yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau perintahkan, apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa tugaskan. Tuhan Yesus mau memikulnya, Tuhan Yesus mau menanggungnya, Tuhan Yesus taat bahkan sampai taat mati di kayu salib. Tuhan Yesus peduli akan kami, Dia mati di kayu salib untuk kami. Engkau peduli Tuhan akan hidup kami, Engkau peduli akan kesengsaraan kami, Engkau peduli akan beban berat yang kami pikul, yang kami tanggung. Pada saat ini Tuhan, kalau kami menderita sakit penyakit, pada saat ini kalau kita mengalami pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis, pergumulan usaha, pergumulan studi, pergumulan pasangan hidup, pergumulan keturunan, pergumulan masa depan, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami mengikuti apa yang Kau mau, biarlah kami mengikuti apa Kau perintahkan, biarlah kami memikul kuk itu Tuhan, dan biarlah kami memperoleh ketenangan, karena kami akan berjalan, akan melambung kuk, akan memikul, akan menarik kuk itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah memikul dosa-dosa kami. Tuhan Yesus Kristus juga yang Engkau yang akan juga bersama kami memikul semua beban kehidupan, tugas tanggung jawab, sasaran tujuan yang ditetapkan oleh-Mu sendiri. Kami akan memikulnya bersama Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami beroleh ketenangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua beban kehidupan kami, dan kami bawa di hadapan-Mu, dan kami bawa diri kami untuk Engkau pakai, bawa diri kami untuk kami mau memikul, mau menanggung beban atau kuk yang Tuhan taruh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hidupkan untuk kami sendiri, kami hidupkan untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami, memerdekakan kami. Kami mau menjadi hamba-Mu sehingga kami merdeka di dalam Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang hidup untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh ketenangan, boleh sukacita, boleh damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada-Mu, menyerahkan semuanya. Kami sudah mendengar perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam rahmat-Mu ya Allah Bapa, pertolongan kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan, dan karunia pimpinan, penyertaan, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Allah. Biarlah kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur karena berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, angkatlah tangan Bapak Ibu dan Saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara.
kita memikul hukum yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita menjadi tenang, kita menjadi bersuka cita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.